Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 12 BDP bersama Teacher Mira Karmila. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail. Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama yaitu jenis lembaga waralaba, kemudian keuntungan serta kegagalan dalam bisnis waralaba, dan juga peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Oke, sebelum kita mulai membahas untuk jenis lembaga waralaba, kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai bisnis waralaba tersebut. Bisnis waralaba adalah salah satu model bisnis yang dijalankan antara pemilik brand atau pemilik merek dagang dengan pemodal. Nah, maksudnya di sini ada perjanjian ataupun kerjasama antara si pemilik merek dagang dengan pemodal. Ada beberapa hal atau istilah yang perlu kalian pahami dalam mempelajari lembaga waralaba ini. Di dalam istilah asing, waralaba ini disebut dengan franchise. Nah, ada dua pihak yang terdapat di dalam lembaga waralaba. Ada franchisor dan franchisee. Franchisor itu adalah pihak yang memiliki merek dagang atau yang memberikan izin kepada si pemodal untuk menggunakan merek dagangnya. Sedangkan franchisee yaitu pihak yang membeli hak usaha atau yang membeli merek dagang dan akan menjalankan usaha serta menggunakan merek dagang dari si franchisor. Nah, teacher contohkan di sini salah satu waralaba atau franchise yang terkenal yaitu ada KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken merupakan salah satu waralaba luar negeri karena berasal dari luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat. Nah, di sini KFC tersebut, pemilik KFC di Amerika Serikat tersebut merupakan franchisor karena dia yang memberikan hak usaha dan memberikan merek dagangnya kepada si pemilik modal. Sedangkan bagi negara yang ingin menggunakan merek dagang KFC tersebut, maka dia disebut dengan franchisee. Antara franchisor dengan franchisee ini membuat kerjasama atau kesepakatan dalam menjalankan usahanya tersebut. Oke, sekarang baru kita mulai membahas untuk jenis lembaga waralaba. Di sini terdapat dua jenis lembaga waralaba. Yang pertama yaitu menurut asal produk dan yang kedua menurut metode pengoperasiannya. Menurut asal produk, di sini waralaba juga dibedakan menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Kita bahas untuk yang pertama yaitu waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri yaitu berasal dari luar negeri, yang mana waralaba ini tergolong sangat modern karena dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, beberapa contoh waralaba luar negeri yang ada di negara kita yaitu ada McDonald, ada Pizza Hut, Starbucks, 7-Eleven, Wendy's, Burger King, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri merupakan usaha waralaba yang berasal dari negara Indonesia. Usaha waralaba ini cocok dijadikan sebagai pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Kenapa? Karena jika pemilik modal tersebut kurang memiliki pengetahuan dalam hal bisnis, kemudian dalam menjalankan strategi pemasaran, lebih cocok memilih bisnis dalam lembaga waralaba karena dalam bisnis waralaba itu produknya sudah dikenal atau sudah populer di masyarakat, sehingga untuk menjalankan bisnis tersebut tidak terlalu rumit dibanding dengan mendirikan bisnis sendiri. Nah, contoh dari waralaba dalam negeri yaitu ada Kebab Baba Raffi, kemudian ada Jeko Donat, ada Pecel Lele Lela, Alfamart, CFC, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis waralaba yang berikutnya yaitu menurut metode pengoperasiannya. Yang pertama yaitu waralaba dengan format bisnis dan yang kedua waralaba produk dengan merek dagang.
Waralaba dengan format bisnis yaitu franchisor atau pemberi waralaba memberikan lisensi atau haknya kepada si franchisee atau penerima waralaba untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang mereka miliki. Dalam waralaba ini, konsep bisnis itu diberikan secara menyeluruh kepada franchisee, kemudian juga memberikan bantuan serta bimbingan secara terus-menerus kepada franchisee. Yang kedua yaitu waralaba produk dengan merek dagang. Nah, di sini franchisor memberikan izin kepada franchisee untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang yang dimilikinya. Nah, di sini waralaba produk berbentuk distributor, agen ataupun lisensi penjualan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Keuntungan dalam bisnis waralaba ini ada beberapa. Yang pertama yaitu manajemen bisnis telah terbangun. Tidak seperti membangun bisnis sendiri, bisnis waralaba ini telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Karena bisnis waralaba ini telah memiliki produk yang sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian pasarnya juga tidak berubah-ubah dan juga memiliki reputasi yang baik. Sehingga manajemen bisnisnya ataupun strategi bisnis yang dijalankan sudah terbangun atau berkelanjutan. Yang kedua, keuntungannya adalah merek atau brand sudah dikenal masyarakat. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga franchisee tidak perlu memikirkan lagi strategi pemasaran dan analisis pesaing. Kemudian, keuntungan yang ketiga yaitu kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Orang yang membeli waralaba ini akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya kerjasama dengan pemasok bahan baku, pihak periklanan, kemudian pihak pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan berikutnya dalam lembaga waralaba adalah peluang sukses yang lebih cepat. Bisnis waralaba biasanya memiliki peluang sukses yang lebih cepat karena liputan media yang baik dan juga sudah memiliki pasar serta konsumen yang setia. Dan yang kelima yaitu manajemen finansial lebih mudah. Setiap investor biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh, baik itu dari segi finansial maupun jaringan pemasaran. Sehingga dengan menggunakan bisnis waralaba ini, maka sistem keuangan atau manajemen finansialnya telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama. Jadi kita tidak perlu pusing lagi memikirkan manajemen finansial seperti membangun bisnis baru. Selain memiliki keuntungan, tentu sebuah bisnis apapun pasti memiliki yang namanya kekurangan. Di sini terdapat beberapa kekurangan dalam menjalankan bisnis waralaba. Yang pertama yaitu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Jadi semuanya telah ditentukan oleh si franchisor. Jadi franchisee tidak punya kendali lagi terhadap waralabanya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu meskipun bisnis waralaba ini memiliki pasar yang telah matang, namun si franchisee biasanya juga terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya franchise Thai tea yang sekarang sudah mulai tergerus trennya dan digantikan dengan minuman lain. Nah, jadi dengan perilaku konsumen yang berubah-ubah tersebut akan mempengaruhi kondisi dari bisnis waralaba. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kita kerjakan. Yang keempat kekurangannya yaitu membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak pewaralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian akan ada biaya-biaya lanjutan, misalnya untuk pelatihan serta dukungan bagi para pembeli waralaba. Jadi franchisor di sini
ingin imbalannya yang lebih banyak yang didapat dari franchisee. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba atau franchisee dia memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari keuntungan yang dia dapatkan. Jadi keuntungan yang kita peroleh tidak serta-merta semuanya untuk si franchisee, namun harus dibagi kepada si franchisor berupa royalti. Kemudian materi yang terakhir yaitu untuk peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Lembaga waralaba ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Berikut adalah peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Yang pertama yaitu waralaba mendapat keuntungan dengan risiko yang lebih rendah. Kenapa? Karena produk yang dihasilkannya itu sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran manusia atau pikiran konsumennya. Kemudian yang kedua, waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dalam memperbaiki bisnis. Nah, ketika franchisor melakukan survei atau pengembangan bisnisnya, maka si franchisee dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Kemudian, waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor untuk mengatasi kendala pengetahuan yang mereka miliki. Jadi tidak hanya izin dalam penggunaan merek dagang, tetapi si franchisee juga menerima bantuan berupa bimbingan dari franchisor. Kemudian yang terakhir, waralaba itu mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. Hal ini karena franchisee tidak lagi memperhitungkan biaya-biaya percobaan karena memang produknya sudah dikenal oleh konsumen. Oke, itulah pembahasan kita mengenai lembaga waralaba dalam bisnis retail. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekhilafan. Teacher akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.